Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja, dan telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah min hadits Rahib bin Janah an Mujahidin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, orang yang ngerti fikih yang satu orang yang faham agama yang satu orang, asyaddu ala syaitan, lebih berat atas syaitan, min alfi abidin, melebihi 1000 ahli ibadah yang tidak faqih. Di dalam dunia manusia, bahkan dalam dunia selain manusia, dunia makhluk, itu ada sentral atau pimpinan-pimpinan, atau ada pusat. Kalau kita melihat rumahnya lebah, itu juga ada pusatnya, ada pusat pemerintahannya. Itu namanya tempatnya Ratunya Tawon. Itu peredaran rumahnya lebah itu pengaturannya dari tempatnya Ratu Tawon itu. Nanti kalau kita pergi ke tempatnya kuda-kuda liar di daerah Wanya Sumba di Indonesia, ada sekian puluh ribu kuda diliarkan. Maka kuda itu ada kelompok-kelompok, dan kelompoknya itu ada amirnya, ada pimpinannya. Nah, pimpinannya itu biasanya punya tanda khusus, memang ini layak untuk jadi pimpinan. Biasanya tandanya itu ada usran. Usran itu bulu yang seperti pusar yang ada di kepalanya manusia. Jadi kalau kuda itu di kepalanya ada, di badannya ada. Yang usrannya biasanya usran Satrio Pinayungan. Ini usran yang di daerah bagian kaki belakang, atasnya, pinggangnya itu kiri kanan sejajar, ada usran sejajar. Ini termasuk kuda yang sangat jarang. Biasanya kalau di alam liar ini selalu jadi raja. Kebetulan di sana tempat peternakan kuda ada satu. Saya namakan Satrio karena sesuai dengan usrannya, Satrio Pinayungan. Maka di kalangan manusia ini juga ada pimpinan kebaikan adalah orang-orang suci, para anbiya, ilmuwan tertinggi yang ilmunya nggak mungkin salah karena yang membimbing langsung Tuhannya, yaitu Allah. Kemudian pimpinan ini tentu saja punya bawahan-bawahan. Nah, di antara cabang dari kepemimpinan yang dipimpin oleh para anbiya itu muncul ahli ibadah, muncul ahli puasa, muncul ahli berjuang, muncul ini, muncul itu. Jadi ibadah itu sangat bagus, tapi dibandingkan pusat, ibadah itu hanya cabang. Maka selepas para anbiya, tokoh-tokoh kebaikan itu namanya ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Nah, ungkapan yang lain dari ulama itu adalah faqih yang barusan kita sebutkan tadi. Di posisi satu faqih itu lebih ngerepotkan syaitan, melebihi dia menghadapi 1000 ahli ibadah yang tidak faqih. Karena satu orang yang faqih ini bisa jadi asbab kebaikan, bukan hanya untuk memunculkan abid, bisa memunculkan abid, bisa memunculkan dzakir, bisa memunculkan mujahid, bisa
munculkan al-mutasaddiqun, bisa munculkan segala macam kelompok kebaikan. Coba kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mendominasi umat Muhammad. Pimpinannya adalah A'immah Madzhabul Arba'ah. Dengan sebab beliau, hampir 2 miliar orang Islam mengenal kebaikan, mengenal iman yang benar, mengenal ahkam yang benar. Berapa banyak muncul ibadah, muncul dakwah, muncul pengajian, muncul segala macam kebaikan dari fuqaha al-arba'ah. Maka orang itu ahli ibadah itu sudah sangat baik, tapi godaannya tidak sebesar kalau orang mencari ilmu agama. Karena kalau dia ini jadi dan takwa, ini pengaruhnya bisa sampai seluruh dunia, bahkan pengaruhnya sampai akhirat. Nanti para ulama sebagaimana yang telah kita baca kemarin itu, di akhirat pun manfaat untuk manusia, nggak boleh masuk surga dulu, suruh nyari-nyari yang bisa beliau syafaati untuk diajak bareng masuk surga. Kif isfa' linnas, berhenti dulu, jangan masuk surga dulu, itu syafaati orang-orang itu. Sebagaimana profesi dia waktu di dunia adalah memberikan kebaikan, memberikan arahan agama, arahan keberuntungan kepada manusia. Maka ini jabatan faqih, ini jabatan yang tertinggi di hadapan Allah. Maka kalau sampai diselewengkan, ya tentu saja risikonya besar, karena menyelewengkan jabatan agama untuk murkanya Allah. Kalau begitu saya nggak berani Pak jadi orang alim, saya tak boyong aja kalau begitu, itu khawatir hisabnya begitu berat. Katanya nanti neraka pertama kali dihidupkan dengan badan-badannya orang alim yang ulama su. Ulama aja lo bisa su, kalau nggak jadi ulama yang langsung su terus nggak ada baiknya. Nah, jadi yang ngerti aja lo bisa salah, apalagi yang nggak ngerti sama sekali, ya mulai awal salah terus, nggak ada benernya. Gambaran kebenaran di otaknya itu loh nggak pernah masuk gitu. Orang itu sudah belajar nyetir kadang-kadang masih nabak, masih nyerempet. Kalau nggak belajar begitu nyetir ya langsung masuk selokan gitu. Ibaratnya begitu. Maka kita ini dalam belajar itu harus sungguh-sungguh. Sampai dalam Al-Quran, kalau orang itu sudah belajar, kalau para orang Islam sudah berbagai macam kesibukannya, termasuk kesibukan berjuang fisabilillah, maka langsung ada perintah dari Allah, tidak boleh semuanya khurut, harus ada yang konsentrasi ngaji, supaya jadi penerang bagi kaumnya, penjelas, pemberitahu peringatan-peringatan agama kepada kaumnya. Jadi orang yang sedang ngaji memang tertibnya nggak boleh khurut. Yang nggak boleh kan langsung Gusti Allah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Khurut aja nggak boleh, apalagi pulang. Selepas selesai ngajinya, selesai kurikulumnya, baru ini boleh. Ini yang nggak boleh kan bukan saya loh, Gusti Allah. La ilaha illallah. Wa kharaja Daruqutni wal Baihaqi bi isnadihi ma'an Abi Hurairah. Maka tertibnya saya lihat begitu itu. Orang dunia aja sedang belajar dunia, kalau nggak liburan tidak boleh ikut program-program ahli masjid itu. Apalagi orang yang 24 jam sudah dalam agama, bahkan dalam puncak, yaitu dalam lembaga keilmuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat ini. Ma'ubidallah, tidak disembah Allah bisyai'in dengan suatu amalan pun, afdhala, yang lebih utama, min fiqhin fiddin, melebihi paham dalam urusan agama.
Jadi ini penghambaan yang tertinggi kepada Allah. Kalau orang itu ngerti apa yang dimurkai Allah untuk ditinggal, apa yang disenangi Allah diwajibkan oleh Allah untuk dikerjakan dengan sempurna, apa yang disunahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah tidak sampai hukum kewajiban, bagaimana bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menambal kekurangan-kekurangan fardu-fardu yang telah diwajibkan kepada hamba. Maka ingat-ingat ini, ma'ubidallahu bisyai'in afdhala min fiqhin fiddin. Tidak disembah Allah dengan sesuatu pun yang lebih utama melebihi faham dalam urusan agama. Ini jangan terus berarti wah saya tak ngaji fikih, ngaji agama, nggak usah melakukan amal-amal sunnah karena ini ibadah tertinggi selepas rukun iman, rukun Islam. Orang yang tidak mengamalkan amal-amal sunnah itu diantara risikonya tergoda setan, akhirnya maksiat. Masalahnya itu. Orang nggak akhirnya pagi petang ada santri putri lewat, bokongnya dilihat terus. Matanya itu seperti kesedot ke arah situ. Oh, ini saya ini mau belajar fikih, ngamalkan ngaji ngasar, tidak ada ibadah yang lebih tinggi, lebih utama melebihi memahami agama. Iya, termasuk paham agama itu adalah ngerti kalau amal-amal sunnah nggak dijaga, nanti ujung-ujungnya sarungnya kena tsunami. Matanya kena kena nafsu. Akhirnya kita ini didominani nafsu, di casingnya pelajar agama atau pengajar agama kan ngeri kan. Padahal ini predator. La ilaha illallah. Justru orang itu kalau dalam amal agama setannya tambah gede. Coba kita ini bercermin, yang ganteng kan sedikit. Tetapi begitu kita ini ngaji itu banyak yang goda, ngirimi surat, orang di kampung itu seperti tertarik, bukan karena kamu ganteng, demitnya yang banyak biar kamu gagal jadi orang takwa. Jadi kalau ngomong jujur, coba kalau nyangkul di sawah atau sekolah di luar nggak ada yang goda. Kenapa ketika di pondok kok jadi laris? Bukan jadi laris, kamu itu sekarang lagi dalam program yang begitu besar fadilahnya. Setan nggak akan ridho kamu jadi orang takwa. Dikira wah aku ternyata ganteng ya, cantik saya ini, siapa nyurati saya gombal. Coba kamu cermin, nanti kan sepakat semua teman dan lawan bahwa kamu tidak cantik dan tidak ganteng. Wala faqihun wahidun, dan sungguh orang yang faham agama yang satu asyaddu ala syaitan, lebih berat atas syaitan min alfi abidin, melebihi 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'in imad, segala sesuatu punya tiang. Ingat, segala sesuatu ada tiangnya. Amal terpenting selepas iman, sholat. Tapi kalau secara umum sholat itu pun masih bergantung kepada yang lain. Apa itu? Wa imadu hadzal al-fiqhu, dan tiangnya agama ini adalah al-fiqhu, fikih, pemahaman yang benar pada agama. Ya ilmu fikih itu, fikih itu artinya sebenarnya kan kumpulan pemahamannya ulama-ulama yang ahlinya dalam urusan agama, pemahaman urusan toharo, pemahaman urusan ibadah, pemahaman urusan muamalah, pemahaman urusan munakahah gitu kan. Itu hadisnya as-salatu imaduddin, ya salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Itu tidak bisa menjadi kenyataan tanpa orang mempraktekkan fiqh. Itu masalahnya itu. Maka di balik tiang itu ada penopang yang inti, namanya pemahaman bagaimana caranya negakkan tiang. Nah itu pemahaman itulah namanya al-fiqhu. Ada orang semangat iqamatus shalah tapi nggak mau ngaji, akhirnya nggak bisa wudu.
Akhirnya nggak tahu syarat rukunnya sholat, nggak tahu bacaan yang benar, begitu. Maka inti dari semua inti adalah ilmu. Maka inti semua kebaikan dari para anbiya jadi nabi mulanya diberi ilmu oleh Allah. La ilaha illallah. Maka itulah yang kata banyak ulama, kalau orang itu asalkan niatnya baik, hatinya lurus, itu baru dia usaha mencari ilmu sudah pahala kan, baru dia paham satu ilmu itu sudah ngamalkan. Karena amal itu ada amal berupa pemahaman, ada praktek pemahaman. Jadi orang itu ngaji di kelas begitu paham itu sudah mengamalkan agama. Bahkan itu adalah pengamalan yang asas, karena dari pemahaman yang benar tadi akhirnya muncul amalan yang benar. Maka dari situ kalau asalkan orang itu takwa, nggak ada ilmu, nggak manfaat itu nggak ada. Karena baru memahami tok itu sudah merupakan asas dari semua kebenaran. Kalau orang hatinya rusak beda lagi, diajar siapa aja tetap rusak kan ya. Seperti para munafikin juga ngaji pada Nabi tapi hatinya nggak percaya, beda lagi. Qultu wa hadzal lafzu, dan lafaz ini innama huwa, sesungguhnya lafaz ini mahfuzun, dihafalkan min qauli Zuhri, dari perkataan Imam Zuhri. Menurut analisanya Hafidz Dimyati, kata-kata yang bentuknya seperti ini adalah dari perkataan Imam Zuhri menurut beliau. Wallahu a'lam. Maka nanti akan kita lihat bagaimana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ini kita loncati aja yang fasalnya, bahwa nanti orang-orang yang berjuang fisabilillah sampai wafat fisabilillah, begitu mereka di akhirat sana, mereka sebelum masuk surga, kalau masuk surga itu bukan tempatnya menyesal kan ya, semua cerita-cerita menyesal itu sebelum masuk surga. Kalau masuk surga masih menyesal, ya apa gunanya surga ya. Di orang yang wafat fisabilillah begitu bangun dikumpulkan di sana dengan para orang-orang yang diridhoi Allah, mereka pada menyesal, ngapain sih saya dulu kok nggak ngaji. Ternyata posisinya para ulama itu tidak ada bandingannya, ketinggiannya dengan para syuhada. Syuhada dibandingkan mereka dengan tintanya saja kita kalah. Karena kita ini bisa berjuang fisabilillah ini sebab tulisan-tulisannya para ulama itu. Tulisannya aja sudah mengalahkan fadilahnya wafat fisabilillah, bukan khurut tuh. Khurut sampai mati. Bukan khurut hanya bawa kompor ya, Masya Allah. Ini, Masya Allah. Ya kita baca ya, biar waktunya cukup. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini ada wasiat khusus dari Nabi supaya orang-orang selepas sahabat memahami posisi sahabat, bahwa beliau adalah pimpinan-pimpinan hidayah, ikut siapapun dari beliau-beliaunya pasti akan dapat hidayah. Ini wasiat pertama umum. Kemudian wasiat kedua khusus yang berkenaan dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Nanti kalau saya wafat, ikutilah Abu Bakar kemudian Umar. Kemudian ada wasiat khusus lagi mengenai Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kalian umat Muhammad, terimalah, praktekkanlah, laksanakanlah. Yang pertama, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Yang kedua, iktadu bil ladaini ba'di Abi Bakrin thumma Umar au kama ja'a fil hadits. Kemudian yang ketiga, wa ma'ahida 'alaikum Ibnu Mas'udin faqbalu. Itu kurang lebih yang telah diartikan barusan. Ya, ini sahabat khusus, ada perintah khusus dari Nabi, nasihatnya Ibnu Mas'ud kamu perhatikan, kamu laksanakan. Kalau beliau mengatakan alaikum bil ilmi, selalulah kalian untuk tidak berpisah dengan ilmu. Di alaikum dengan lafadz selepasnya maksudnya jangan berpisah, bukan sekedar ngaji yo terus,
alaikum bil ilmi, ngaji terus, alaikum bisunnati, pegang terus sunnahku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, layawaddanna, sungguh-sungguh akan begitu senang, rijalun, sekian banyak orang, kutilu yang mereka dibunuh fisabilillah dalam memperjuangkan agama Allah, syuhada'a, mereka adalah para orang-orang yang mati syahid, ayyab'athahumullahu ulama, untuk Allah membangkitkan mereka dari kuburan dalam kondisi sebagai para ulama. Nyesel hanya sekedar jadi syahid tapi nggak sempat ngaji. Ini beda dengan syahid yang alim ya. Lima yarona min karomatihim, karena mereka melihat min karomatihim, kemuliaannya para ulama. Wa inna ahadan lam yulad aliman, dan sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan sebagai orang yang alim. Wa innamal ilmu bitta'allumi, dan sesungguhnya ilmu dihasilkan dengan usaha belajar. Semuanya niat sungguh-sungguh? Insyaallah. Salatullah salamullah ala